Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelotus yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan tuntas pada hari ini. Kali ini kita akan mengetengahkan sebuah kejutan yang datang dari Partai Kebangkitan Nusantara setelah pada tanggal 13 sampai 14 Juli yang lalu telah melakukan munaslup di Hotel Grand Sahid Jakarta. Dan telah terpilih Anas Urbaningrum, Mas Anas sebagai ketua umumnya, dan posisi ketua umum yang lama yaitu Gede Pasek Suardika berada pada posisi ketua Majelis Agung. Kalau di partai-partai lain seperti di PKS atau Partai Umat, yaitu Majelis Agung tersebut seperti Dewan Suro. Nah, ini akan dimunculkan sebuah duit tunggal. Kejutan yang kami maksudkan bahwa Partai Kebangkitan Nusantara, yaitu partai yang termuda di Republik ini, dari 18 partai yang lolos. Yang kita tahu kalau partai-partai lama seperti PSI, kemudian Perindo yang sudah pernah ikut pemilu, namun belum masuk pada PT Parliamentary Threshold. Apalagi ketika saat ini PT yang dibuat di Senayan yaitu sekitar 4%. Ini sungguh berat bagi partai-partai lain. Bahkan partai-partai lama seperti P3, kemudian PAN digadang-gadang akan terhempas dari Senayan. Nah, bagaimana mungkin Partai Kebangkitan Nusantara yang mungkin baru 1 tahun berdiri bisa masuk ke Senayan? Ini sebuah kejutan. Ini mungkin dianggap sebuah gurauan dan dianggap gagal paham bagi banyak orang. Namun dengan skema yang ada ternyata untuk mencapai 4%, menggolkan 24-25% orang di Senayan itu mungkin tidak terlalu sulit bagi Partai Kebangkitan Nusantara ketika telah digawangi oleh Anas Urbaningrum dan gerbongnya yang hari ini sudah menyatu. Bisa dilihat ketika saat munaslup yang ada, itu ada 2 anggota dewan yang dari Papua dan dari Nusa Timur yang lain. Dari anggota dewan aktif dari Partai Golkar sudah berada di Partai Kebangkitan Nusantara. Sehingga dalam sambutannya ketua umum yang lama Gede Pasek Suardika, ini partai saja belum ikut pemilu sudah punya anggota dewan, apalagi kalau ikut pemilu bertanding. Jadi belum ikut pemilu di 2024 sudah punya anggota dewan 2 orang yang aktif, itu dari Partai Golkar. Nah, ketika Anas Urbaningrum memegang partai ini, itu banyak kalangan berbondong-bondong bergabung. Seperti pada malam itu di Hotel Sahid, kita melihat di sana ada dari Ketua Partai Idaman, Farhad Abbas beserta gerbongnya bergabung. Yang sebelumnya telah bergabung Partai Buruh sebagian dari kelompok-kelompok generasi buruh. Kemudian beberapa artis. Yang pertama ketika kita melihat sudah ada artis-artis lama seperti Isdahlia dan grupnya, kemudian Pildan, dan mungkin juga Dewi Persik dan lain-lain sudah bergabung seperti itu. Belum lagi kita lihat kelompok-kelompok politisi dari berbagai kelompok, dari berbagai partai seperti Partai Demokrat, kemudian Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Golkar, itu akan siap turun bersama-sama Anas Urbaningrum. Jadi untuk skema mendapatkan 24-25 orang itu mungkin bisa kita katakan mudah bagi Partai Kebangkitan Nusantara ketika ingin masuk ke Senayan pada 14 Februari 2024. Nah, ini kejutan. Ini mungkin orang bilang ya ini mimpi, ini gurauan, tapi dengan hitungan dan skema yang ada ini bisa dicapai oleh Partai Kebangkitan Nusantara ketika telah digawangi oleh Anas Urbaningrum. Mungkin orang bertanya-tanya bagaimana dengan posisi kasusnya yang masih dianggap si orang pesakitan. Nah, setelah masyarakat banyak yang tahu ternyata Anas betul-betul dikriminalisasi. 10 tahun lamanya hak-haknya dirampas. Beliau dirancang, direkayasa sebuah persidangan yang oleh hakim-hakim saat ini sudah bertobat, meminta maaf kepada Anas bahwa 2 tahun lamanya, sejak dari 2010 sampai 2012 dibuat sedemikian rupa. Sebuah persidangan yang seolah-olah Anas itu bersalah, yang seolah-olah Anas itu korupsi, lalu dibangunlah opini gantung Anas di Monas. Nah, pada tanggal 15 Juli kemarin, Anas Urbaningrum di saat ulang tahunnya yang ke-54 telah mendatangi Monas. Di sana dia adakan selamatan kecil-kecilan, lalu dibacakanlah fakta-fakta hukum oleh tim hukum Anas Urbaningrum yang diketuai oleh Profesor Suparji Ahmad dan kelompok-kelompok yang lain yang sudah meneliti sekitar 8 tahun lamanya. Ternyata Anas Urbaningrum tidak terkait dengan korupsi Hambalang. Betul-betul beliau adalah korban sebuah rejim. Nah, ini sehingga kalau nanti pada Pileg 2024 bulan Februari tanggal 12, Partai Kebangkitan Nusantara melenggang dengan begitu mudah ke Senayan, ini masyarakat tidak usah kaget, karena pertama Anas ya bukanlah pesakitan benaran.
beliau adalah korban kriminalisasi. Banyak tokoh-tokoh besar seperti Anwar Ibrahim yang dibilang sodomi, dibilang korupsi, sekarang menjadi Perdana Menteri. Nelson Mandela, Dalai Lama, Soekarno. Nah, sejak Indonesia merdeka 77 tahun lamanya, baru ada Soekarno yang dipenjara karena sebuah perjuangan. Nah, sekarang ini muncul Anas Urbaningrum. Sehingga Anas Urbaningrum itu digadang-gadang sebagai putra sang pajar yang akan kembali pada tahun 2024 bisa membangun perubahan dan membawa perkembangan bangsa ini ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Jadi berbahagialah pendukung-pendukung Anas Urbaningrum, para Yolalis Anas, kemudian juga masyarakat Indonesia dengan kembalinya seorang Anas Urbaningrum yang dianggap mutiara yang hilang, mutiara yang dibuang oleh sebuah rejim. Dan beliau, kelompok-kelompoknya masih tetap setia, masih tetap loyal. Dan untuk skema kembali ke jantung kekuasaan, mungkin itu sesuatu yang tidak terlalu sulit bagi Anas Urbaningrum dan kawan-kawan untuk memasuki itu. Nah, kali ini dengan beliau memimpin Partai Kebangkitan Nusantara, dan ketika orang berbondong-bondong, kelompok artis, kelompok purnawirawan, politisi-politisi dari berbagai partai telah ingin bergabung dengan Anas Urbaningrum, maka itu untuk mencapai 4% di Senayan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024, itu bukan sesuatu yang sulit bagi Anas Urbaningrum. Karena itu marilah kita nantikan kiprah Partai Kebangkitan Nusantara yang nantinya akan menjadi salah satu partai parlemen threshold, yang hari ini mungkin dikucilkan, yang hari ini mungkin disebut partai gurem, lalu dibilang kelompok-kelompok orang yang korupsi. Tapi waktu yang akan menjawab bahwa Anas Urbaningrum dan kelompoknya akan muncul dan tampil membawa perubahan republik ini. Anas Urbaningrum dengan Partai Kebangkitan Nusantara akan membawa kebangkitan bagi Nusantara, bagi 270 juta rakyat Indonesia yang sudah menantikan adanya perubahan yang telah lama dinantikan. Nah, ini sedang dirancang, sedang didesain oleh Partai Kebangkitan Nusantara beserta pemikir-pemikirnya. Kita tahu banyak tokoh telah bergabung seperti Laksamana Soekardi, mantan Menteri BUMN yang telah didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Kemudian kelompok-kelompok dari jenderal, misalnya Jenderal Yasin dan beberapa jenderal-jenderal yang lain juga akan berada di belakang barisan Anas Urbaningrum. Nah, hari ini dalam waktu yang 8 bulan, gerak cepat dari Partai Kebangkitan Nusantara beserta jajaran dari Anas ini akan sangat habis-habisan, akan melakukan gerakan cepat untuk bisa mencapai parlemen threshold. Kemudian untuk tingkat-tingkat daerah, pengurus dari tingkat Pimda, kemudian Pimcap sudah sangat antusias dan sudah merancang partai ini sampai ke tingkat ranting, kecamatan dan desa. Nah, kita nantikan kebangkitan Partai Kebangkitan Nusantara yang akan membuat kejutan di Pileg 14 April 2024 yang akan datang. Jadi pelutus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.